Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan puji senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salam salawat senantiasa kita ucapkan ke Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini saya mau melanjutkan pembahasan kita terkait dengan mata kuliah manajemen perubahan dan inovasi. Kali ini saya angkat topik atau tema mengelola perubahan dan inovasi. Mengelola perubahan dan inovasi. Nah, mungkin sebagai prolog atau pengantar, manajer yang efektif harus memandang pengelolaan perubahan sebagai tanggung jawab yang utuh. Dalam sebuah organisasi, sebetulnya tanggung jawab perubahan itu ada pada seorang pimpinan. Dalam hal ini, apakah manajer kah, ketua kah, direktur kah, apapun namanya yang ada pada posisi yang paling tertinggi, itulah orang-orang yang lebih bertanggung jawab terkait dengan mengelola perubahan. Kemudian, organisasi yang gagal merencanakan, mengantisipasi, dan beradaptasi dengan akurat terhadap perubahan cenderung tidak akan bertahan. Nah, itu jadi kalau pengelolaan perubahan yang mestinya harus dimulai daripada seorang pimpinan, manajer, ketua, dan seterusnya, tidak diantisipasi dengan baik, tidak melakukan adaptasi dengan memperhitungkan seluruh aspek secara akurat, itu tentunya organisasi seperti begitu mungkin bisa saja tinggal namanya, bisa mandek, tidak bisa berjalan, tidak bisa bertahan dengan menghadapi situasi perkembangan yang ada di luar organisasi itu. Oke, itu pengantar bahwa yang namanya mengelola perubahan itu sangat penting dalam sebuah organisasi, dan itu merupakan tanggung jawab utama daripada para pimpinan. Oke. Bagaimana cara orang melakukan pengelolaan dalam sebuah organisasi? Pengelolaan perubahan dalam hal ini, mengelola perubahan dalam organisasi. Ada beberapa alternatif yang dipilih oleh seorang kreator atau seorang desainer daripada aktivitas mengelola perubahan dalam sebuah organisasi. Ini bisa yang pertama mengelola perubahan melalui kekuasaan, penggunaan paksaan atau kekuasaan. Nah, itu seperti teori-teori yang sudah kita bahas pada waktu lalu. Ada perubahan dengan cara menggunakan kekuasaan secara otoriter dan seterusnya. Kita bahas dengan berbagai macam teori pada masa lalu atau beberapa video lalu. Itu salah satu pilihan terkait dengan bagaimana mengelola perubahan oleh para manajer. Kemudian yang kedua, maksudnya pilihan yang kedua adalah mengelola perubahan melalui alasan berdasarkan penyebaran informasi sebelum perubahan dilakukan. Nah, ini maksudnya menghadirkan sebuah perubahan yang dipimpin oleh pimpinan yang memang menginginkan perubahan itu adalah merupakan jawaban terhadap informasi-informasi yang diterima dari luar, informasi berbagai macam sumber informasi yang diterima dari luar itu sebagai sebuah alasan untuk melakukan perubahan, ya toh? Artinya semua informasi yang diterima dari luar terkait dengan masalah, misalnya masalah pemasaran, masalah produksi, masalah persaingan, masalah keuangan dan seterusnya yang didapat dari luar, itu akan menjadi alasan sehingga dalam pengelolaan sebuah organisasi oleh para manajer itu bisa menjadikan sebagai alasan untuk segera melakukan penyesuaian terhadap dengan informasi yang didapatkan itu. Ini bisa menjadi sebuah alasan untuk dapat perubahan itu dapat dikelola dalam sebuah organisasi. Kemudian bisa ada pilihan yang ketiga,
mengelola perubahan melalui pendidikan kembali. Nah, ini mungkin yang nanti kita lebih banyak bahas terkait dengan mengelola perubahan dengan pilihan melalui pendidikan kembali. Ini penjelasan singkat menganggap kekuasaan maupun alasan, yaitu pilihan pertama dan pilihan kedua di atas, tidak bisa membawa perubahan yang diinginkan. Artinya, tatkala perubahan dilakukan dengan cara kekuasaan memaksakan keinginan, ataupun perubahan dilakukan dengan cara ingin menyesuaikan informasi dari luar, tetapi kalau tidak bisa dapat berhasil menciptakan mengelola perubahan itu, maka hendaknya pilihan yang ketiga itu melalui pendidikan kembali. Nah, pendidikan kembali. Nah, ini kalau dalam pembahasan manajemen perubahan dan inovasi, istilahnya adalah pembelajaran organisasi atau learning organisasi. Organisasi yang ingin belajar secara terus-menerus supaya terciptanya sebuah perubahan. Karena misalnya melalui kekuasaan atau melalui adaptasi terhadap informasi tidak dapat memberikan perubahan, maka hendaknya satu pilihan adalah pendidikan. Dalam hal ini organisasi itu yang harus melaksanakan menciptakan suasana pendidikan dalam sebuah organisasi yang kita kenal dengan istilah learning organization, pembelajaran secara berorganisasi, pembelajaran secara berkelanjutan. Oke. Nah, katakanlah kita memilih yang ketiga, maka kita akan bahas lebih lanjut. Oke. Prinsip-prinsip pembelajaran dalam pengolahan perubahan. Nah, jadi ada beberapa hal yang sangat prinsip untuk diperhatikan dalam mengelola perubahan sebagai wujud pembelajaran dalam mengelola perubahan itu sendiri. Itu pertama, perlu orang yang ingin belajar cara baru berpikir dan bertindak. Nah, jadi sebetulnya bukan hanya model belajar kembali, tetapi dengan paksaan ataupun melalui mengadaptasi diri dengan informasi dari luar, itu tentunya yang paling utama adalah membutuhkan orang yang ingin belajar cara baru berpikir dan bertindak. Nah, itu jadi syarat utama untuk pembelajaran dalam rangka mengelola perubahan itu adalah orang-orang yang dalam organisasi itu harus ada keinginan untuk Untuk belajar tentang berpikir, cara berpikir yang baru, kemudian yang bertindak yang baru, itu yang utama. Nah, itu yang utama itu. Ini kata prinsip artinya yang paling mendasar, yang paling utama terkait dengan itu. Kemudian berhubungan langsung dengan penolakan terhadap perubahan. Prinsip yang berikut adalah berhubungan langsung dengan penolakan terhadap perubahan. Artinya para pengelola perubahan itu hendaknya kalau di dalam sebuah lingkup atau lingkungan organisasi yang ingin dikembangkan, dikelola dengan pendekatan pengelolaan pembelajaran, ada pihak-pihak yang menolak perubahan itu, apakah alasan individu ataupun alasan organisasi, harus dilakukan berhubungan secara langsung ke mereka dalam hal tentunya memberitahu, menjelaskan, menyadarkan, kemudian memberikan kata kasarnya semacam cuci otak supaya mereka bisa dapat menerima apa yang menjadi keinginan dalam rangka perubahan itu sendiri. Itu jadi ada orang yang harusnya ingin menerima berpikir perubahan dan bertindak perubahan, kemudian ada orang yang menolak perubahan, itu tidak boleh didiamkan, harus didekati, berhubungan langsung dengan penolakan terhadap perubahan itu. Kemudian manajemen bertanggung jawab menunjukkan pada karyawan mengapa mereka perlu perubahan. Nah, itu jadi tanggung jawab daripada seorang pimpinan menjelaskan kepada seluruh personil karyawan, pegawai, siapa saja yang ada dalam ikatan organisasi itu, menjelaskan tentang atau menunjukkan tentang betapa perlunya perubahan itu dilakukan. Sebuah perubahan yang dibutuhkan karena
tentunya menginginkan adanya kemajuan-kemajuan yang akan dicapai di waktu akan datang harus dimulai daripada menyadarkan semua orang terhadap apa yang akan menjadi cita-cita ke depan. Dalam hal ini melakukan perubahan-perubahan itu sendiri. Maka tanggung jawab para manajemen dalam hal ini untuk menyadarkan atau memberikan pemahaman kepada para karyawannya bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang niscaya harus dilakukan, tidak boleh tidak. Oke. Itu sebetulnya ini prinsip-prinsip ini yang pertama adalah menghilangkan pembelajaran lama. Itu harus menyentuh kepada 3 aspek ini. Itu yang pertama, aspek orangnya harus ada keinginan, kemudian menghilangkan atau harus menyadarkan orang-orang tentang perlunya perubahan, kemudian menghilangkan rasa tolak atau sikap menolak perubahan itu daripada para karyawan. Kemudian yang berikut, prinsip berikut memasukkan pembelajaran baru. Perlu pelatihan, demonstrasi, dan pemberdayaan. Itu pembelajaran baru dalam sebuah organisasi itu perlu ada pelatihan-pelatihan. Nah, pelatihan-pelatihan yang dilakukan dalam organisasi itu terkait dengan semua aspek, yaitu skillnya ataupun mentalnya ataupun kedisiplinannya, seluruhnya harus dilakukan pelatihan-pelatihan, terutama meningkatkan soft skillnya, keahlian-keahlian daripada setiap orang yang ada pada sebuah organisasi itu harus melakukan pelatihan-pelatihan. Pelatihan yang dilakukan apakah melibatkan semua atau sebagian saja dengan jenjang waktu yang ditetapkan, yang dijadwalkan sedemikian rupa dengan capaian-capaian yang ditetapkan, dengan mendesain kurikulum dan seterusnya, sehingga pelatihan itu pada suatu titik tertentu ada harapan untuk menghasilkan perubahan itu sendiri, dan dilakukan hendaknya secara kontinu. Learning organization, organisasi yang senantiasa belajar. Siapa yang belajar itu? Ya, para karyawan dan setiap orang dalam organisasi itu. Kemudian berikut, terkait dengan memasukkan pembelajaran baru juga adalah semacam melakukan demonstrasi, mendemonstrasikan metode, mendemonstrasikan cara pemakaian, mendemonstrasikan tujuan pekerjaan, mendemonstrasikan yang ingin dilakukan seluruhnya, hasilnya nanti seluruh harus didemonstrasikan. Atau demonstrasi dalam artian bukan semacam penuntutan atau penyampaian aspirasi, tetapi dalam artian memberikan pedoman, memberikan arahan, memberikan contoh, memberikan berbagai macam penjelasan-penjelasan terkait dengan apa yang ingin dilakukan perubahan itu didemonstrasikan kepada seluruh anggota perusahaan. Kemudian yang berikut adalah pemberdayaan. Pemberdayaan. Bisa pembelajaran baru dengan model pemberdayaan, memberdayakan orang-orang yang dalam organisasi itu untuk ditingkatkan seluruh kemampuan mereka, kompetensi mereka. Nah, tentunya pemberdayaan itu mungkin bagian juga daripada kegiatan pelatihan tadi. Pelatihan untuk meningkatkan skillnya, baru kemudian dia diberdayakan. Nah, diberdayakan ini bisa juga masuk kategori misalnya memenuhi seluruh sarana prasarananya. Kalau orang sudah memiliki kompetensi tetapi tidak ditunjang dengan sarana prasarana, misalnya diukur dari sisi uang atau finansial, tidak mencukupi, maka tentunya tidak akan efektif itu apa yang menjadi harapan kita. Dalam hal ini sudah ada skillnya tetapi tidak ditunjang dengan fasilitas, misalnya diukur dengan uang, maka harus dilengkapi, diberikan peluang-peluang itu untuk orang bisa lebih maju. Pemberdayaan, diberdayakan, ya toh, tentang prestasi dia, prestise dia, dan seterusnya. Kemudian berikut adalah terkait dengan memasukkan pembelajaran baru, perilaku baru harus diajarkan dengan cermat dan sensitif. Itu. Jadi setiap individu dalam itu tentunya yang dituntut itu sebenarnya adalah perilaku yang mewakilkan tentang apa yang dipikirkan dan apa yang bertindak untuk ada perubahan. Nah, bagaimana untuk mengarahkan orang-orang untuk berperilaku seperti yang diharapkan oleh organisasi, maka harus diajarkan dengan cermat dan sensitif.
cermat adalah memperhatikan secara baik seluruh metode-metode yang disampaikan supaya efektif. Kemudian tentunya apa-apa yang dipelajari itu adalah hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas pokok dalam sebuah organisasi itu, sehingga apa yang memang perlu, yang sangat sensitif itu harus diajarkan kepada mereka. Oke. Kemudian yang berikut masih ada sambungan. Memantapkan perilaku yang telah dipelajari. Nah, tahapan berikut setelah tahapan pertama menyadarkan orang, kemudian tahap kedua tadi yaitu prinsip yang kedua tadi itu katakanlah prasarana atau sarana-sarana apa yang dipakai untuk melakukan pelatihan-pelatihan. Maka yang kedua adalah tahapan berikut adalah memantapkan, artinya lebih meningkatkan apa yang sudah ada, perilaku yang telah dipelajari melalui penerapan penguatan dan umpan balik. Nah, melalui penerapan seluruh yang diberikan, yang diajarkan. Kemudian tentunya dalam pelaksanaannya itu akan ada temuan-temuan, ada evaluasi baru terkait dengan apa yang menjadi metode perubahan itu, pengelolaan perubahan itu. Kalau ditemukan, kemudian dilakukan evaluasi terhadap umpan balik itu. Oke, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Kemudian menyatakan bahwa ketika orang menerima ganjaran, informasi atau perasaan positif karena melakukan sesuatu, mereka cenderung melakukan hal yang sama pada situasi yang serupa. Oke, menyatakan ini lanjutan daripada mengelola perubahan tadi. Untuk prinsip yang ketiga, menyatakan bahwa ketika orang menerima ganjaran atau menerima informasi atau perasaan positif karena melakukan sesuatu, mereka cenderung melakukan hal yang sama pada situasi yang serupa. Nah, itu maksudnya kita mengenal istilah reward dengan punishment, ya atau kompensasi yang kita berikan kepada orang dengan memberikan juga informasi berupa apa saja yang disampaikan, termasuk ganjaran yang diberikan kepada orang, itu akan memicu orang itu atau merangsang orang itu untuk tetap ada pada proses yang kita harapkan. Artinya apa yang dia lakukan sebagai wujud daripada atau peningkatan dari perubahan yang dilakukan pada tahap pertama kedua perlu dipertahankan dengan cara perlu ada ganjaran, kemudian informasi yang bisa timpal dengan akan menimbulkan perasaan yang positif daripada orang itu, sehingga orang itu akan tetap ada posisi yang diharapkan itu, yaitu situasi untuk melakukan proses perubahan itu sendiri atau ikut dalam proses perubahan itu. Kemudian berikut adalah hukuman akan mengurangi peluang melakukan hal yang sama di lain waktu. Nah, itu jadi katakanlah yang pertama tadi adalah reward terhadap orang yang melakukan perubahan itu, akan mengikat orang itu untuk tetap ada situasi perubahan itu terus. Tetapi kalau dia tidak ada pada situasi perubahan, maka tentunya yang ketiga ini adalah hukuman. Dalam hal ini misalnya punishment kepada orang-orang yang misalnya tidak ada pada situasi ikut dalam perubahan itu. Nah, itu tentunya akan memberikan semacam teguran kepadanya untuk dia melakukan perubahan dari dirinya sendiri. Kemudian berarti lebih mudah mencapai perubahan berhasil melalui penggunaan ganjaran positif. Nah, itu dia. Jadi dengan adanya apakah model reward ataupun punishment itu merupakan bagian daripada meningkat pemantapan terhadap apa yang dipelajari tadi, apa yang dilakukan sebagai pembelajaran di awal-awal tadi. Nah, itu tentunya otomatis yang diharapkan itu adalah mereka melakukan perubahan, kemudian diberikan kompensasi berupa penghargaan, lalu itulah tindakan positif yang diharapkan untuk perubahan itu akan berjalan. Oke, kita tambah di sini agen-agen perubahan. Dalam hal ini agen-agen yang perlu dilakukan perubahan dalam sebuah organisasi. Manajer cenderung mencari jawaban dalam solusi tradisional. Membuat intervensi agen perubahan seringkali diperlukan, membawa sudut pandang yang berbeda dan menantang status quo. Ya, seorang manajer dalam sebuah organisasi
bagaimana mengelola perubahan tentunya harus menciptakan agen-agen perubahan dalam sebuah organisasi. Gitu. Nah, itu bisa pakai pendekatan-pendekatan tradisional, pendekatan-pendekatan hal-hal yang memang sifatnya sudah terbiasa oleh orang-orang. Misalnya dalam sebuah organisasi itu ada orang yang menonjol sebagai katakanlah yang punya pengaruh dalam tim-tim itu. Nah, tim-tim itu orang-orang yang punya pengaruh dalam tim-tim itu bisa dipegang sebagai, tapi kan muncul sebagai orang-orang yang punya pengaruh dalam sebuah tim itu biasa muncul secara alami, bisa disebut sebagai secara tradisional. Nah, itu dalam kaitan dengan orang melakukan proses perubahan, para manajer bisa lebih cenderung untuk mengelola situasi itu, yaitu ada di dalam tim itu ada semacam ada yang diunggulkan, apakah dari sisi ilmunya, sisi fisiknya, sisi pengaruhnya dan seterusnya, bisa para manajer memegang orang-orang itu sebagai agen perubahan. Kemudian membuat intervensi agen perubahan seringkali diperlukan, membawa sudut pandang yang berbeda, menetapkan status quo, menantang status quo. Nah, itu. Jadi agen telah ditentukan, kemudian perlu harus memberikan sudut pandang tentang perubahan, lalu menyatakan bahwa hal-hal yang lama harus ditinggalkan, status quo harus ditinggalkan. Nah, itu seperti begitu. Agen perubahan, bentuk intervensi. Intervensi berarti masuk ke dalam organisasi atau hubungan secara terus-menerus di antara orang atau departemen. Maksudnya membantu meningkatkan keefektivitasnya. Agen perubahan dari luar, agen perubahan dari dalam, kemudian agen perubahan. Nah, ini bentuk intervensi daripada seorang pimpinan, manajer terkait dengan perubahan melalui agen-agen tadi, itu tentunya tidak bisa hanya sebatas wacana, harus melakukan semacam intervensi. Dalam hal ini turun, kemudian bergabung secara manusiawi, secara pendekatan secara persuasif kepada orang-orang yang dianggap sebagai agen itu. Kita berhubungan dengan mereka, ya toh? Apakah mereka ada dalam sebuah tim, dalam sebuah departemen secara terus-menerus, yang tentunya mereka adalah ada dalam sebuah organisasi itu, supaya apa? Dalam rangka mereka membantu sebagai agen dalam kegiatan perubahan itu sendiri, ya toh? Maksudnya membantu meningkatkan keefektifan perubahan itu. Orang-orang apa yang direncanakan untuk dilakukan perubahan itu supaya dia efektif, maka perlu harus adanya agen-agen perubahan tadi. Ketika agen perubahan itu dapat dipegang, maka tentunya efektif pengelolaan perubahan dalam sebuah organisasi itu akan berjalan baik. Nah, di sebelah kanan ini ada agen perubahan dari luar, ada agen perubahan dari dalam. Agen perubahan luar dalam. Nah, bisa jadi agen perubahan dalam sebuah organisasi itu bisa ada orang dalam itu sendiri, nanti tinggal dilihat, diamati secara tradisional, ya toh, apakah ada orang-orang yang bisa dipegang sebagai ujung tombak. Bisa juga orang dari luar. Orang-orang dari luar ya didatangkan dari luar. Misalnya mereka memiliki kepakaran, memiliki keahlian, memiliki kemampuan, skill tertentu yang lebih daripada orang di dalam, maka bisa didatangkan sebagai agen perubahan. Dan yang dibawa adalah gabungan antara orang luar dan orang dalam sebagai agen perubahan. Nah, itu cara-cara untuk mengelola perubahan oleh seseorang manajer dalam meningkatkan kemampuan daripada para karyawannya atau para personil dalam sebuah organisasi. Berikut penolakan terhadap perubahan. Nah, ini saya kira pembahasan ini yang sudah pernah kita bahas kemarin. Ini hanya dalam bentuk tampilan lain, tetapi intinya sama. Kita baca saja penolakan terhadap perubahan. Proses perubahan dapat membawa ketakutan, kecemasan, dan penolakan. Nah, itu. Jadi, tadi itu kata status quo. Ada orang yang memang sudah merasa nikmat dengan apa yang dimiliki, ya toh, ada istilah sudah ada kemapanan dalam statusnya mereka,
mereka tiba-tiba berhadapan dengan ada keinginan oleh para pimpinan untuk melakukan perubahan, maka mereka rasa takut, cemas, bahkan menolak dan seterusnya. Semakin signifikan perubahan dalam struktur, tugas, teknologi, dan aset-aset manusia, semakin kuat ketakutan, kecemasan, dan penolakannya. Nah, itu. Jadi semakin gencarnya itu proses pengelolaan perubahan yang menyentuh kepada seluruh bagian sub-substantif dalam organisasi itu, apakah secara struktural dalam tugas, teknologi, aset-asetnya, aset sumber daya alam, sumber daya manusia, ketika itu dilakukan secara masif, maka tentunya orang-orang yang tadi punya status quo, merasa takut dengan kedudukan mereka, lebih takut lagi. Sehingga melahirkan rasa tolak, rasa menolak, itu lebih tinggi. Nah, itu orang-orang seperti begitu yang tadi kita sebutkan bahwa perlu harus dilakukan pendekatan untuk melakukan pemahaman-pemahaman terkait dengan maksud dilakukannya proses perubahan dalam sebuah organisasi. Oke. Lanjutan, ini penolakan individu. Nah, seperti yang sudah pernah kita bahas, tetapi ini dalam bentuk yang lain, bahwa dalam penolakan perubahan itu biasa dikelompokkan, ada penolakan secara individu, ada penolakan atas nama organisasi. Orang yang menolak perubahan yang mau dihadirkan oleh misalnya pimpinan ataupun agen-agen perubahan itu biasanya yang menolak itu kategorinya dua, ada penolakan atas nama individu, ada penolakan atas nama organisasi, disebut dengan penolakan individu dan penolakan organisasi. Apa perbedaannya? Penolakan individu adalah individu menolak perubahan karena mereka takut pada apa yang terjadi pada mereka. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, tercabut seluruh kenikmatan, uang dinas tidak ada, perjalanan dinas tidak ada, kemudian kedudukannya dilepaskan, kemudian mobil dinas tidak ada, perumahan dinas hamut, semuanya yang sifatnya kedinasan dan kehormatan, kemakpaman semuanya dihilangkan begitu. Sehingga secara pribadi mereka merasa rugi, disitulah alasan menjadi mereka menolak. Kemudian ada penolakan beramai-ramai, dalam hal ini penolakan mengatasnamakan organisasi. Cakupkan kekuatan organisasi menghalangi implementasi perubahan dalam struktur, tugas, teknologi, perilaku. Maksudnya orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan struktur yang ada, tugas-tugas yang dilaksanakan, ataupun teknologi yang sedang mereka pakai, bahkan hari-hari perilaku mereka menganggap itu sudah cukup. Sudah cukup, tidak perlu lagi dilakukan perubahan-perubahan. Nah, artinya mereka menolak perubahan yang dilakukan karena menganggap secara organisasi, apakah struktur, teknologi, tugas, perilaku yang ada sekarang, menurut mereka sudah cukup. Tidak perlu harus dilakukan perubahan lagi. Itu alasan secara istilahnya, secara keorganisasian untuk orang-orang yang menolak perubahan. Oke. Saya pikir waktunya sudah lama. Saya sampai di sini saja dulu. Nanti kalau ada kesempatan baru saya sambung lagi. Atau saya tambahkan satu saja. Masih banyak sebenarnya. Oke, sampai di sini saja saya punya penjelasan hari ini. Mudah-mudahan Anda bisa dapat mengikuti sampai dari awal sampai akhir, sehingga ini sangat penting. Saya mengakhiri dengan mengucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.